Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai keadaan markets dunia. Bukan hanya kripto saja, ya. Ini satu miskonsepsi yang luar biasa besar, terutama buat orang-orang yang nggak suka kripto, ya. Mereka bilang, oh lihat tuh kripto sedang hancur. Well, apa yang nggak lagi hancur? Semua hancur, ya. Mulai dari saham-saham di Amerika Serikat, indeks-indeks di Amerika Serikat, bahkan ya saham-saham dalam negeri juga, semua cenderung boom. Bahkan aset-aset yang risk off pun cenderung drop seperti obligasi, emas, dan lain-lain. Jadi lagi-lagi kita dalam satu masa-masa yang cukup mengerikan. Nah pertanyaannya, apa yang akan bisa menjadi pertanda bottom dari semua makro? Ya, kita akan bahas pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai beberapa hal, ya. Tetapi intinya mungkin yang paling penting adalah di mana bottom dari Bitcoin dan cryptocurrency market, ya. Karena pada beberapa minggu kebelakang ini cukup banyak ya prediksi-prediksi yang lumayan fantastis dan bombastis, ya. Ada yang bilang, ya Bitcoin pasti akan mantul di daerah 10.000, ada yang 11.000, ada yang bilang 1.000 USD, dan bahkan ada yang bilang yang paling fenomenal 0 katanya ya, akan ke 0. Lagi-lagi, ke 0 itu sudah terlalu sering orang yang memprediksikan Bitcoin ke 0. Jadi lagi-lagi pada hari ini kita akan coba melihat atau menganalisa yang lebih make sense, ya. Kalau yang pertama secara TA, ya, ini sudah sering kita bahas di DCWT dan beberapa video kita sebelumnya, ya. Di mana bottom yang paling sering terjadi di Bitcoin market itu adalah dekat-dekat dengan MA200, ya, which is daerah sekarang. Kalau kita lihat di 2020, di mana terjadi COVID crash waktu itu di Maret, kita bisa lihat bahwa pada faktanya dia menemukan bottom 30% kurang lebih dari MA200 weekly. Ya. Dan nggak lama sebelum itu, di sekitar Januari sampai Desember 2019, alias setahun sebelumnya, kita bisa lihat dia kembali lagi menemukan bottom di kurang lebih MA200 weekly. Jadi sebenarnya secara TA ini adalah tempat yang bagus untuk akumulasi. Nah, tapi gini, seringkali orang melihat bahwa, wah tapi bang, ini buktinya lebih dalam. Ya seperti yang gue bilang, datanya juga menunjukkan bahwa dia bisa drawdown. Ya, selama ini drawdown sekitar 30%-an. Jadi itu secara TA, ya. Nah, lalu kita bisa lihat juga, bukan cuma di tahun 2018, 2020 saja, tetapi datanya kita bisa lihat bahkan sampai ke 2015, ya, terjadi beberapa kali. Di sini sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali dalam kurun waktu kurang lebih ya bisa dibilang setahun lebih. Ya, jadi intinya apa? Ya, intinya MA200 ini adalah secara historically, ya lagi-lagi, secara historically ini ada daerah yang bagus untuk kita akumulasi Bitcoin. Ya. Nah, tetapi ada beberapa argumen yang jujurnya cukup bagus, ya. Bang, oke, gua ngerti, 200. Bagus. Secara historically, beberapa tahun ke belakang, sejak 2015 basically, ini menjadi satu support yang sangat baik secara TA. Tapi bang, ini kan resesi bang, ya ini resesi. Mungkin nggak bang, ada data lain yang bisa menyebabkan ini break secara secara statistik. Dan jawabannya adalah yes, ada probability seperti itu, ya. Karena seperti yang kita bisa lihat, data MA200 ini mantul sebagai support, ini baru terbentuk basically sejak tahun 2014-2015. Dimana kita tahu 2014-2015, Bitcoin market belum pernah merasakan resesi sebesar sekarang. Ya, belum pernah merasakan resesi seperti 2008, seperti .com bubble di tahun 90 akhir 2000 awal, belum juga mendapatkan resesi ya yang masih masuk situ ya sebenarnya 2000 .com bubble plus juga dengan invasi Irak dari Amerika Serikat dan lain-lain. Ya, jadi ada nggak bang kemungkinan MA200 ini jebol? Ada kemungkinan. Karena lagi-lagi kita dalam kondisi market yang resesi. Ya, dan kalau resesi seringkali bisa berubah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan kalau sampai ini tembus ke bawah lagi? Nah, itu adalah the Feds. Ya, kita tahu bahwa ini kita sudah bahas tadi pagi. Ya. Statement dari The Feds masih menunjukkan bahwa mereka akan tetap menaikkan 75 basis point atau 75 BPS apabila saat Juli nanti kondisi masih sama. Ya, masih sama itu seperti apa? Inflasi masih tetap tinggi. Ya, inflasi masih tetap tinggi, konflik juga masih tetap berlangsung ya alias Rusia dengan Ukraina dan juga permasalahan-permasalahan lain. Ya, nah, jadi kemungkinan besar ini sebenarnya adalah satu pertanda bahwa The Fed akan tetap masih meningkatkan interest rate. Nah, berarti pertanyaannya mau sampai setinggi apa?
Nah, ini kita bergeser ke tahun 1980-an. Di mana di situ chairman dari The Fed waktu itu adalah Paul Volcker. Nah, Paul Volcker ini adalah seorang uh, reserve board yang mungkin cukup terkenal di masanya karena dia adalah salah satu orang yang cukup berani meningkatkan interest rate sampai 20%. Peak-nya itu di sekitar 21,5% di tahun 1981. Pertanyaannya sekarang sudah setinggi apa? Sekarang itu baru kurang lebih 1,75%. Jadi masih sangat jauh dari 21%. Nah, pertanyaannya kalau sampai ya sekarang Jerome Powell mengangkat interest rate sampai 21%, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi tentunya markets akan hancur. Ya, markets akan hancur, Bitcoin, lalu Nasdaq, S&P 500 semua akan hancur. Nah, tetapi permasalahannya apa? Ya, saat peningkatan interest rate ini, otomatis yang terjadi adalah unemployment. Ya, unemployment ini tentunya akan membuat social unrest, akan membuat ya di Amerika Serikat sana akan jadi ya mungkin banyak riots dan lain-lain. Karena lagi-lagi, kalau lu nggak punya kerjaan, lu nggak punya duit, lu nggak bisa makan, lu stres. Lu stres, ujung-ujungnya apa? Ya, ada yang bisa menjarah, ada yang bisa melakukan tindakan kriminal dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ini seperti permainan balance dari the Fed. Ya, mereka mencoba untuk membalance supaya unemployment rate juga tidak terlalu meningkat tinggi. Nah, pertanyaannya, sekarang seberapa besar persentase dari unemployment rate di Amerika Serikat? Di 1981, saat interest rate meningkat sampai 21,5%, ini mencapai 10% si unemployment rate-nya. Ya. Nah, sekarang dalam kondisi ya pandemi dan lain-lain, ternyata nggak terlalu buruk unemployment rate-nya. Sekarang di 3,6%. Dan bisa dibilang, money printing yang dilakukan oleh The Fed sejak 2020 sampai sekarang berhasil menurunkan unemployment rate secara drastis. Nah, tetapi permasalahannya ini terlalu ekstrim, ya. Money printing yang dilakukan oleh The Fed terlalu ekstrim sehingga membuat inflasi meningkat dengan super tajam juga, mencapai 8,6% kemarin, ya. Nah, jadi ini adalah seperti permainan ngebalance antara unemployment rate dengan inflasi, ya. Nah, permasalahannya sekarang kan sudah turun nih. Apakah The Fed akan mengorbankan markets dan terus meningkatkan interest rate atau tidak? Nah, itu yang menjadi satu pertanyaan yang tentunya akan berkaitan dengan harga Bitcoin. Ya, apabila The Fed masih terus-terusan meningkatkan interest rate, ini akan membuat cryptocurrency markets dan risk on asset semakin hancur. Nah, mungkin gini, ya kalau orang berpikir, emang Amerika peduli sama kripto? Kan belum terlalu banyak yang invest di dalamnya. Yes, itu valid argument, ya. Nah, tetapi permasalahannya yang hancur bukan kripto saja. Ini satu miskonsepsi yang luar biasa besar. Banyak orang yang berpikir bahwa, wah, tuh lihat kripto aja yang hancur. No, everything is down. Ya, bahkan obligasi pun yang logically itu harusnya kuat, risk off, ya saat risk off harusnya kuat, faktanya enggak. Ya, berarti apa? Ya, lagi-lagi, ini anomali. Dan teorinya kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena terlalu besar stimulus yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap markets in general dan juga bisnis-bisnis, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, yang menjadi permasalahan adalah sekarang Nasdaq sudah minus 30%-an dari all-time high dia yang terbentuk di Desember. Nah, berarti kita bisa lihat, ya, bukan hanya kripto saja yang sudah drawdown-nya tinggi. Sekarang Nasdaq pun sudah 30%-an. Dan setahu gua, ya, orang-orang di Wall Street banyak yang mengatakan bahwa kalau indeks-indeks Amerika Serikat seperti Nasdaq, S&P, dan lain-lain sudah tembus dari 20%, itu artinya sudah bear market. Nah, sekarang pertanyaan apakah The Fed akan terus mengorbankan market dari Amerika Serikat sendiri itu? Ya, kalau sampai terus dia mengorbankan, ada possibility orang bisa kehilangan trust terhadap ya Amerika Serikat. Jadi lagi-lagi, Jerome Powell lama-lama bisa botak kalau dia gini terus. Ya, dia pusing, dia harus ngebalance antara dua hal ini. Ya. Dan sekali lagi, ya bukan hanya Nasdaq saja. Oh, Bang, jangan-jangan cuma Nasdaq doang. Kita lihat sama-sama ya. S&P 500, ya. Ini Dow Jones. Semua drop dengan signifikan, ya. Kalau kita lihat S&P, dia drop kurang lebih sebesar dia kurang lebih drop sebesar berapa ya? Sekitar 24% kalau untuk si S&P. Lalu kalau untuk Dow Jones, bentar ini double ya. Kalau untuk Dow Jones kita bisa cek dia kurang lebih minus sebesar, nyaris 20%. Ya, jadi lagi-lagi semua struggling.
Nah, yang menjadi yang menjadi dilema dari Jerome Powell adalah apakah dia akan terus mengorbankan atau tidak. Nah, sekarang ada pertanda bahwa the Fed ada kemungkinan, ya baik lagi, ini masih desas-desus dan belum benar-benar sudah ketok palu, tapi ada kemungkinan the Fed akan pivot. Ya, dimana kita bisa lihat di sini, ya, mulai dari California, mereka berencana untuk memberikan stimulus lagi. Artinya apa? Money printer jalan lagi. Ya. Nah, kalau sampai ini benar-benar terjadi, ya, dan terjadi di seluruh Amerika Serikat, siap-siap. Kemungkinan besar ini dia pertanda bahwa market mungkin akan pelan-pelan pulih. Ya, mungkin gini, nggak akan langsung ekstrim, ya nggak akan langsung boom tiba-tiba kayak dulu 30-40% naik ya. No, ya kemungkinan besar akan lebih pelan-pelan. Karena baik lagi, mereka nggak mau merusak kerjaan mereka selama dari 2020 sampai sekarang. Pelan-pelan menurunkan employment rate. Kalau terlalu tiba-tiba, ya tiba-tiba dia ngeprint lagi dengan skala di 2020, kemungkinan besar akan hancur, benar-benar hancur aja. Jadi ya, kita lihat apakah nanti mereka akan berhenti setelah peningkatan interest rate di Juli 2022. Kalau dia mulai berhenti dan tidak ada rencana untuk meningkatkan lagi, nah kita bisa ambil itu sebagai pertanda market kemungkinan akan terselamatkan oleh perubahan dari perubahan dari temperamen the Feds. Ya, kalau the Feds mulai berubah dari hawkish jadi dovish, itu dia pertanda bahwa Bitcoin, indeks seperti Nasdaq, Dow Jones, S&P akan pelan-pelan bisa recover. Ya, tapi apabila the Feds memutuskan untuk memiliki satu kebijakan yang sama seperti Paul Volcker di tahun 1980-an, ini akan menjadi satu berita yang sangat buruk untuk cryptocurrency, untuk saham-saham Amerika Serikat, bahkan arguably untuk Indonesia juga. Ya, karena ya kita bisa lihat bahwa pada faktanya apabila ini meningkat sampai 20%-an, sekarang tuh baru 2% aja belum. Kalau dia meningkat sampai 20%, berarti akan 10x lebih. Nah, ini tentunya akan membuat market hancur berantakan. Ya. Nah, satu lagi dilema yang akan dihadapi oleh Jerome Powell. Ya. Saat Paul Volcker meningkatkan interest rate di tahun 1981 sampai 20%-an, Nasdaq itu masih lagi dekat-dekat all-time high tahun 81. Ya, dengan dia melakukan kebijaksanaan ini, ya, dia meningkatkan sampai 20%, hancur, market hancur, Nasdaq sampai 30%. Sekarang permasalahannya Nasdaq, ya, interest rate belum 2%, udah minus 30 secara drawdown. Jadi kalau sekarang Jerome Powell melakukan lagi kebijakan seperti Volcker, ini akan buat Nasdaq mau drop sampai berapa persen? Ya, mau drop sampai 60%, 70%. Gitu. Nah, tentunya ini akan jadi dilema karena kenapa? Saat indeks-indeks saham dari Amerika Serikat dropnya sangat ekstrim, orang akan lose trust terhadap Amerika. Dan apakah Jerome Powell akan mau menjadi chairman yang kesannya membuat ini semua terjadi? Nah, jadi tentunya ini akan menjadi dilema yang sangat bikin pusing si Jerome Powell, ya. Dan lagi-lagi ini mungkin menjadi salah satu basis dari kita berpikir bahwa the Fed kemungkinan akan mulai stop, akan mulai pivot dari hawkish menjadi dovish. Ya, kan lagi-lagi market mereka sudah tidak bisa menahan drawdown lebih dalam lagi. In theory, ya. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah apakah peningkatan nanti di Juli adalah yang terakhir atau bukan. Kalau itu menjadi terakhir, itu adalah pertanda bagus. Kalau itu masih terus berlanjut, siap-siap. Ini akan lanjut lebih dalam lagi. Ya, Nasdaq, S&P, Bitcoin, dan lain-lain akan lanjut lagi drop. Ya. Nah, sekarang kalau secara buktinya gimana nih? Secara datanya kita seperti apa? Datanya kita bisa lihat mulai ada desas-desus bahwa akan peningkatan stimulus atau akan mendapatkan stimulus baru. Nah, tentunya peningkatan stimulus ini adalah kebalikan dari interest rate, ya, alias dia ingin kickstart lagi markets, gitu, kickstart lagi ekonomi. Nah, jadi lagi-lagi kita berharap ini akan cepat-cepat pivot karena kuncinya di situ. Ya, secara TA ini semua sudah mendukung. Bitcoin ini sudah waktu yang tepat untuk akumulasi, tetapi lagi-lagi secara fundamentalnya kita harus tunggu dari the Feds. Ya, jadi kurang lebih seperti itu video kita pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti apa sih? Kesimpulannya adalah semua bisa dibilang ini di tangan the Feds. Apabila the Feds melakukan kebijaksanaan seperti Volcker di tahun 1980-an, market akan hancur.
ya, mulai dari saham, mulai dari kripto, bahkan obligasi, emas dan lain-lain semua akan ketarik. Karena kenapa? Loh bang, bukannya harusnya risk off tuh nanti bagus buat aset-aset tertentu? Yes, teorinya seperti itu. Tetapi money printing dilakukan oleh the Fed pada tahun 2020 sampai 2022 awal lah bisa dibilang ya, itu sangat besar. Sampai contagion efeknya itu ngaruh ke risk off aset juga. Maka dari itu, ya jadi semua bisa dibilang sekarang dikontrol oleh the Fed. Harapan gue adalah mereka berpikir bahwa tidak bisa lagi menghancurkan markets. Udah dropnya terlalu parah. Kalau mereka naikkan lagi interest rate, ini akan membuat tambah hancur. Nah, satu cerca harapannya adalah itu. Ya, ada berita desas-desus bahwa California akan mulai memberikan stimulus lagi terhadap rakyatnya. Apabila itu benar-benar terjadi, dan terjadi secara masif pelan-pelan ke seluruh Amerika Serikat, berarti kemungkinan besar markets akan pelan-pelan pulih lagi. Karena otomatis itu terjadi penambahan supply di M2. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentu saja kita harapkan Juli ini adalah peningkatan interest rate terakhir untuk Amerika Serikat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, juga bisa klik di sini, di mana di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Bybit, di Huobi, di Maxi, di Pionex, bisa cek link reflektor di bawah. Ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.